Selamat pagi sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita bisa mengecek bahwasanya usaha kita itu masuk di KBLI yang mana. Nah, ini terkait dengan izin usaha OSS berbasis resiko ya. Ini penting karena dengan mengetahui KBLI yang benar, maka kita bisa mengetahui bahwasanya izin usaha apa yang harusnya kita urus nantinya. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi sobat yang ingin membuat website butuh hosting dan domain, sobat bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya. Kualitas jempolan, servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik adalah setiap hari Niaga Hoster punya diskon web hosting unlimited sebesar 75%. Jika sobat membeli web hosting dan domain lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, sobat akan mendapatkan potongan lagi sebesar 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika sobat membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. So, langsung saja sobat buru web hosting dan domain dari Niaga Hoster. Link dan kode kuponnya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Gimana sih cara melihat bahwasannya usaha kita itu berada di kode KBLI berapa? KBLI ini sendiri artinya kalau sobat baru mau mengurus usaha ya, KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi pemerintah melalui Badan Pusat Statistik itu menyusun pengelompokan usaha-usaha masuk ke kelompok-kelompok yang mana, atau intinya pengkategorian usaha lah. Kenapa dikategorikan? Karena nanti ini berujung kepada jenis izin usaha yang harus dipenuhi. Makanya sobat ketika mau mendaftar ke izin OSS berbasis resiko, tahap pertama yang harus sobat ketahui adalah usaha sobat itu masuk ke KBLI yang mana. Nah, nanti ketika sudah tahu, sekali lagi sudah tahu KBLI-nya, maka izin usahanya itu ada apa saja. Nah, dalam sistem izin usaha berbasis resiko yang di OSS RBA ini, hari ini izin usaha itu bukan lagi terkait dengan dia hanya tingkatan jenis usahanya ya, golongan usaha, baik itu mikro, kecil maupun menengah maupun besar. Hari ini dia itu mau usaha yang mikro, kecil, menengah maupun gede atau maupun besar, maka prinsip izin usahanya adalah berbasis resiko, berbasis dia itu masuk ke golongan KBLI yang mana. Nah, cara mengetahuinya langsung saja sobat masuk ke oss.go.id. Nanti di menu oss.go.id itu sobat akan menemui menu yang namanya informasi. Nah, di menu informasi sobat cari yang namanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam kurung KBLI 2020. Nah, di sini sobat sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar atau kategori yang umum tentang masing-masing usaha. Yang pertama ada pertanian, kehutanan, perikanan, ada pertambangan dan penggalian, ada industri pengolahan dan sebagainya. Jadi sobat, langkah pertama yang harus dicek adalah usaha sobat ini kira-kira masuk ke kategori yang mana? Apakah dia masuk ke kategori kesenian, hiburan, rekreasi, atau aktivitas jasa lainnya? Atau misalnya usaha sobat itu produksi makanan, nah itu masuk ke industri pengolahan. Atau misalnya usaha sobat itu terkait dengan perikanan, kehutanan, atau pertanian. Nah, yang pertama sobat cek dulu bahwasannya usaha sobat itu masuk di kategori yang mana. Misal itu sobat punya usaha bikin keripik di rumah. Nah, karena dia adalah bikin produksi keripik, maka KBLI yang bisa dicek yang pertama adalah dia masuk ke industri pengolahan. Nah, sobat klik industri pengolahan. Nah, di industri pengolahan ini itu dikategorikan lagi menjadi beberapa kategori lagi ya sobat. Itu ada lumayan banyak. Nah, sobat itu masuknya di yang mana? Industri makanan, industri minuman, industri pengolahan tembakau, industri tekstil, industri pakaian jadi, dan sebagainya. Sobat bisa baca selengkapnya di sana. Nah, dari kategori turunan ini, usaha sobat kira-kira masuk ke kategori yang mana? Misal, sobat tadi kan usahanya adalah keripik ya, bikin keripik, produksi keripik. Maka, sobat masuk ke industri makanan.
Sobat klik industri makanan. Nah, di industri makanan itu juga masih diturunkan menjadi subkategori yang lain. Di sana ada industri pengolahan dan pengawetan daging. Nah, kalau ini masuk ke kategori daging ya. Karena kita itu adalah keripik, maka kira-kira yang paling masuk yang mana ya? Nah, coba kita cek. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air jelas bukan. Yang industri pengolahan dan pengawetan daging juga bukan. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran. Nah, ini ada kategori sayurannya, itu bisa jadi masuk ke sana, tapi coba kita baca lagi. Industri minyak dan lemak nabati hewani itu bukan. Industri pengolahan susu jelas bukan. Industri penggilingan padi-padian, tepung, dan pati. Bisa jadi karena umbi-umbian juga yang kita olah, atau industri makanan lainnya, atau juga industri makanan hewan. Nah, kita coba untuk industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan sayuran. Apakah kategori keripik itu ada di sana? Di subkategori ini ada industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran secara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan, dan dibekukan. Berarti bukan. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan sayuran dalam kaleng. Juga bukan. Industri pengolahan sari buah dan sayuran. Juga bukan. Terakhir, industri pengolahan dan pengawetan lainnya, buah-buahan dan sayuran. Juga bukan. Berarti tidak ada di golongan KBLI yang ini. Maka kita balik lagi, kita coba cari di golongan atau kategori industri penggilingan padi-padian, tepung, ataupun pati. Nah, di kelompok yang ini, sobat bisa cek di sana ada 3 golongan KBLI. Industri penggilingan serealia, biji-bijian lainnya, juga bukan ya. Industri pati dan produk pati, juga saya rasa bukan. Industri penggilingan beras dan jagung, dan industri tepung, beras, dan jagung, saya rasa juga bukan. Nah, kita balik lagi. Nah, jika tidak ada dalam beberapa kategori yang tadi kita coba cari, maka sobat coba masuk ke industri makanan lainnya. Nah, di sini sobat akan menemui beberapa subkategori lagi. Coba dicek, di sana ada industri produk roti dan kue, ada industri gula, ada industri kakao, coklat, dan kembang gula, ada industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya, ada industri makanan dan masakan olahan, ada industri pengolahan kopi, teh, dan herbal, ada industri bumbu-bumbu dan produk masak lainnya, ada industri produk makanan yang lainnya. Di kategori ini kemungkinan besar ini coba kita cek yang di industri produk makanan lainnya. Nah, di sini ada industri makanan bayi, kue basah, kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, ini dia, industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Karena kita tadi produksi keripik, keripik singkong misalnya, maka KBLI usaha kita adalah di industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Itu ada di nomornya 10794. Nah, coba sobat klik. Coba sobat klik seluruh ya. Di situ sobat akan melihat bahwasanya skala usaha sobat itu bisa mikro, kecil ya, tergantung dengan aset omsetnya. Nah, di sana ketika skalanya itu mikro, maka izin berusahanya cukup dengan NIB karena dia tingkat resikonya masuk ke rendah. Kalau usaha sobat itu skalanya masuk ke kecil, maka izin usahanya itu juga NIB karena resiko usahanya masih masuk yang rendah. Untuk yang menengah pun masih kategori resiko rendah dan cukup dengan NIB. Nah, kalau untuk yang industri besar, kecuali sobat ini secara aset dan omsetnya masuk ke kategori industri gede ya, maka ada izin tambahannya. Nah, itu tadi izin dasarnya. Karena dia ini pengolahan produk keripik, maka nanti sobat selain izin dasar juga mengurus yang namanya PIRT, izin edarnya ya. Tapi kalau di OSS ini, sobat cukup bisa mendaftar atau mengurusnya di izin usaha yang berupa NIB. Nah, itu cara pertama. Cara berikutnya, cara yang paling mudah sebetulnya sobat. Cara yang paling mudah adalah sobat masuk aja ke klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI di menu ya. Nah, langsung di sana itu ada kolom pencarian. Maka sobat tinggal ketik aja di kolom pencarian. Misalnya
keripik. Nah, maka si OSS akan langsung menunjukkan beberapa rekomendasi bahwasanya ada beberapa KBLI yang mungkin masuk ke usaha sobat. Nah, di sana ditunjukkan ada di KBLI 10794 itu seperti tadi, industri kerupuk, keripik, payek dan sejenisnya, atau sobat bisa masuk ke KBLI yang lainnya. Tetapi kalau berdasarkan cakupan usahanya, maka yang menurut saya yang paling pas adalah KBLI yang 10749. Nah, sobat tinggal klik. Maka sobat langsung ditunjukkan ke halaman bahwasanya usaha ini masuk ke resiko yang seperti apa dan izin usahanya yang mana. Nah, mudah bukan sobat untuk mengecek sebetulnya usaha kita tuh masuk ke kategori yang mana? Itu tadi caranya. Semoga video ini memberikan gambaran bahwasanya kita itu ketika menjalankan usaha sebetulnya masuk ke kategori KBLI yang mana. Ini penting kita ketahui untuk apa? Agar kita tidak salah milih KBLI. Karena ketika kita salah milih KBLI, resikonya apa, Mas? Resikonya nanti juga berdampak kepada izin usahanya. Bisa jadi usaha kita yang tadinya harusnya masuk ke resiko rendah malah justru masuk ke resiko menengah misalnya. Maka izin usahanya pun berbeda. Ada beberapa hal yang harus sobat tambahkan di izin usahanya. Jadi kalau kita bisa memilih KBLI yang pas, maka ya izin usahanya pun bisa jadi akan lebih mudah kita urus nantinya. Nah, itu tadi sobat, bagaimana cara mengetahui KBLI usaha kita masuk ke kelompok yang mana. Semoga video ini bermanfaat. Bagi sobat yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe, ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.